ngobrol biasa nih semeter, sekecamatan kedengeran semua. Gara-gara Boli nih, semua bisa kumpul bareng. Boli tuh sebenarnya dia tuh good listener. Jadi kalau misalnya pas kita lagi cerita, kita lagi ngobrolin apa, dia tuh jadi pendengar yang baik. Pas lihat Boli mau pindah, baru denger ceritanya aja langsung aku nge-flashback gimana dulu setiap hari Rabu pagi aku selalu ke rumahnya dia buat ngaji bareng, nangis bareng, bangkit bareng, ambil bareng, bangkit banget gitu terus deh ceritanya. Ini lagi asik-asik kayak orang masa pacaran tuh lagi sayang-sayangnya gitu ya. Itu di situ kurang satu orang, dan dengan segala macam cara, gimana rasanya, gimana caranya deh supaya dia nggak pindah. Oh, kamu di situ gimana kamu harus pindah? Sebelum pindah, karena bertemannya asik banget dan apa ya, bisa jadi kita sendiri gitu. Jadi nggak yang harus faking, nggak harus yang ini, nggak harus. Jadi sama dia mau ngakak, dia senang, kita mau ketawanya biasa aja. Dia senang, kita mau sedih, dia ikut ngerasain sedih, dan dia amat sangat helpful dan itu bisa. Lama ku nantikan kabarmu, kawan. Di mana kini kau berada? Mencipta kenangan indah ku simpan, takkan pernah bisa ku lupa. Kau mengisi warna. Gak nyangka nih bisa balik lagi ngeliat rumah ini. Rumah ini menyimpan banyak banget kenangan, terutama sama teman-teman. Teman-teman yang baru aku kenal, teman-teman dari Ika Rolas. Ika Rolas benar-benar jembatan buat aku untuk mengenal kakak atau adik kelas di SMP 12. Mereka baru aku kenal, tapi rasanya udah kayak bertahun-tahun. Ya, seperti contohnya ada Mas Palvi, yang jarang bener sih ketemu sama Mas Palvi, tapi sekalinya ketemu, dia bisa ngelawak sampai bikin orang gak berhenti ketawa. Ya gitu itu, udah jarang ketemu, sekalinya ketemu ngelawak. Mana dia suka kirim-kirim makanan lagi. Untung aku udah pergi, udah pindah. Coba kalau aku gak pindah, bisa gemuk deh aku. Ya gak Mas Palvi, dikirimin makanan mulu. Terus siapa lagi ya? Ada namanya Mbak Dwi. Aku sih manggilnya Madu. Itu 11-12 deh, kayak aku. Kayak kembaran gitu, kembaran lain bapak, lain ibu. Mukanya juga beda. Yang sono kurus, yang sini kurukan daging. Ya kita kembar dalam bawelnya, judesnya, terus pemikirannya, dan banyak lagi deh. Apalagi kemarin aku dijemput, seneng ya, makasih ya udah dijemput. Ada lagi kayak Mamra sama Mamta, panggilannya sih benarnya Mbak Hera dan Mbak Prita. Nah mereka itu udah kayak kakakku juga. Mereka itu udah deh, mereka tuh sangat kompak. Saking kompak ya,
mereka itu selalu ngebully aku, dan ngebulinya tuh bisa nyambung. Ya, walaupun mereka itu semua ngebully aku yakin dari buliannya mereka itu karena mereka cinta banget sama aku. Ya enggak, ya kan? Satu lagi ada nih, dia unik, namanya Mas Denny. Dia tuh genit, suka ngegodain. Ya itu dulu sih sebelum dia punya pacar. Sekarang dia tetap ngegodain, tapi ngegodainnya ya guyon. Tapi ya gitu. Sekarang kalau ngegodain terus digodain balik, pasti dia takut. Karena takut kehilangan pacarnya. Dia cinta sudah sama pacarnya. Sekarang paling takut kalau di-tag di sosmed. Nah, ini ada lagi orang-orang media yang jago-jago. Ada Mas Toro sama Mas Novis. Kalau Mas Toro itu paling jago ngambil video. Bener-bener kameramen sejati banget dah. Dia tuh ngambil video dari HP aja udah kayak ambil video pakai kamera yang oke banget. Bener-bener jago dah ngambilnya. Ya, nggak semuanya yang bisa aku sebutin satu-satu nih di sini. Semua itu lintas alumni dari tahun yang aku kenal ya. Dari tahun 77 sampai tahun 2015. Bayangin. Berapa puluh tahun tuh. Dari kakak kelas sampai adik kelas. Ada juga dokter gigi namanya Santi. Terus ada yang multitalenta banget namanya Niar. Terus ada lagi Rike, Rani, Udin, Andin. Banyak deh. Mereka semua itu benar-benar temen yang Ika Rolas ya. Mereka semua adalah teman-teman aku Ika Rolas. Semua berawal aku kenal dari kelas inspirasi. Terus saya mikir gimana ya caranya supaya kita tuh gak jadul dan Terus sampai kepanitiaan First Anniversary Ika Rolas. Dengan berjalannya waktu, semua membuat aku dan kita semua akrab. Seolah-olah kita tuh udah kenal banget, udah lama banget. Tapi setelah kita akrab, saking akrabnya, mereka itu baik banget, ringan tangan banget. Aku kira kita baru kenal, tapi ternyata walaupun kita baru kenal dan kita memang udah akrab banget, mereka tuh ngebantuin aku banget dalam packing-packing untuk pindahan. Ya, pindahan yang begitu banyaknya barang. Dan mereka tanpa mengeluh ataupun apapun itu, dan mereka meluangkan waktunya untuk ngebantuin aku dong. Ya, kerakrapan itulah membuat aku sedih karena di saat kenapa kamu nangis, Bu? aku sudah memutuskan untuk pindah, ternyata aku seperti memiliki keluarga baru, yang mana mereka Ada yang mau nama membuat aku seperti aku ini adiknya, dan aku ini seperti saudara yang lama hilang dan akhirnya ketemu lagi. Ya, itu semua membuat aku sedih karena kenapa baru ketemunya itu di saat benar-benar aku mau pindah. Coba kalau dari dulu mungkin aku gak akan pindah gitu loh. Ya, tapi ya itulah sudah jalannya sih.
aku bakalan kehilangan banget sosok-sosok mereka, karena memang tidak akan ada orang yang sama dengan mereka. Mereka memang baik banget, dan aku tahu mereka tulus banget, tulus dalam menerima aku padanya, dan tulus dalam membantu aku apapun itu, sampai membantu aku untuk packing ke Bekasi tanpa aku meminta. Mereka lah yang menawarkan diri untuk membantu aku di saat awal-awal pandemi COVID, yang aku kira tidak akan ada yang bisa ngebantuin aku, tapi ternyata mereka ringan tangan untuk membantuin aku. Makasih Kak Rolas yang benar-benar udah mempertemukan aku dengan mereka. Mereka yang benar-benar bermanfaat juga buat aku dalam menjalankan hidup dan dalam dalam memahami apa arti hidup itu. Dan bukan hanya teman, tapi mereka sudah bagian dari hidupku, dan aku merasa mereka seperti saudara-saudara yang benar-benar lama tak ditemukan. Makasih ya Kak Rolas. Alhamdulillah banget aku dipertemukan dengan Kak Rolas. Ya, awalnya sih Sigit yang ngajakin, tapi nggak tahu tuh. Anyway, makasih Kak Rolas. Akhirnya aku bisa pindah karena Kak Rolas. Karena tanpa mereka, aku nggak mungkin bisa packing segitu banyaknya barang.